3. Arepa. Arepa atau kadang disebut arepas merupakan roti yang menjadi makanan pokok di Venezuela dan Kolombia. Terbuat dari tepung jagung giling yang sudah dimasak di dalam air dan dikeringkan, kini makanan saat ini mulai populer di negara-negara Eropa, salah satunya Inggris. Arepa memiliki tekstur yang garing di bagian luar, tapi lembut di bagian dalam. Makanan ini disuka karena dapat diolah menjadi roti burger, dipanggang, digoreng, direbus, juga dikukus. Seperti roti isi dan burrito, arepa juga dapat dikombinasikan dengan isian seperti daging, keju, sayuran, hingga kacang-kacangan. Pasangan suami istri, Kat Kunin dan Gus Salguero, pemilik restoran Arepa & Co di wilayah timur London, punya keinginan mengenalkan pangan ini kepada semua orang dan membawa citra positif pangan tradisional itu. Rasa penasaran akan menu baru menjadi kunci orang-orang Inggris menyukai arepa. Orang selalu mencari makanan yang baru dan belum pernah mereka coba. Lalu, makanan khas dari Kolombia dan Venezuela ini mengundang rasa penasaran lidah orang-orang Inggris. Selain mudah dibuat dan sehat, arepa dianggap cocok dijadikan menu bagi kaum vegan dan pangan ini 100% bebas gluten. Beberapa alasan mengapa arepa populer karena rasanya enak dan mengenyangkan untuk dimakan. Arepa juga sederhana, autentik, dan harganya yang terjangkau. Cita rasa asli Kolombia dan Venezuela, roti arepa disajikan dengan saus manis atau saus hijau dari aneka sayuran. Sedangkan negara tetangga seperti Meksiko dan Puerto Rico menambahkan saus pedas untuk hidangan arepa mereka. Menurut sejarah, resep arepa telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan merupakan makanan pokok. Menurut sejarah, resep arepa telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan merupakan makanan pokok berbagai suku asli yang tinggal di wilayah yang sekarang adalah negara Venezuela dan Kolombia. Arepa berasal dari kata arepa, kata asli penduduk lokal untuk jagung. Sampai tahun 1950-an, arepa terutama dimakan sebagai makanan sampingan. Namun, ketika popularitasnya mulai meningkat, orang menjadi lebih inovatif dan berkreasi dengan isian roti jagung tersebut. Secara umum, adonan arepa adalah campuran dari bahan tepung, air, garam, dan sesekali menambahkan minyak, mentega, telur, dan atau susu. Adonan itu kemudian dibentuk bulat dan ditekan memipih, lalu dipanggang hingga matang berwarna kecoklatan. Kreasi olahan arepa kian bervariasi. Ada yang memanggang adonan roti di oven batu bara, menggorengnya, atau bahkan membakarnya. Penyajiannya pun tidak kalah beragam. Salah satunya membuat roti ini seperti sandwich dan memberikan isian di tengahnya, baik rasa manis ataupun gurih. 4. Bani chow. Sudah pernah mencicipi bani chow? Ini adalah makanan khas yang berakar dari budaya kuliner di tanah Hindustan. Namun, tak akan kamu temukan di kedai-kedai di India. Bani chow justru mudah ditemukan di Afrika Selatan, tepatnya di kota Durham. Pada dasarnya, bani chow adalah kari murah meriah yang mulai dikenal sejak zaman depresi. Kari berbahan daging domba atau ayam disajikan bersama roti. Uniknya, roti tidak disajikan di samping mangkuk atau piring. Roti persegi utuh dilubangi di bagian tengahnya, kemudian dituangi kari hingga meluap. Roti yang digunakan memiliki tekstur padat dan agak keras, sehingga kari tidak akan merembes dari dalam. Bani chow dibawa oleh komunitas imigran India yang bermukim di Durban. Diperkirakan muncul pada tahun 1940-an. Konon, makanan ini biasa dibawa oleh para pekerja perkebunan tebu demi alasan kepraktisan. Pada saat itu, bani chow hanya menggunakan sayuran atau kacang-kacangan. Bani chow berbahan daging baru populer bertahun-tahun kemudian. Dilansir dari BBC Food, sampai sekarang bani chow masih dianggap sebagai makanan rakyat kecil. Hanya tersedia di warung atau kedai-kedai kecil yang menjual makanan untuk dibawa pulang. Cara menyantapnya pun masih menggunakan tangan dan tak jarang bikin tangan belepotan. Tetapi memang disinilah seninya menikmati bani chow. Penyajian yang agak berantakan merupakan ciri khas bani chow. Namun, rasanya yang lezat menjadikan pangan ini selalu dicari di Durham. Setiap bulan Desember, kota Durham juga mengadakan kontes memasak bani chow terlezat yang selalu ramai ditonton warga.
Sebuah bukti bahwa banico memang hidangan kelas bawah yang dicintai segala kalangan. 5. Crepes. Zaman sekarang, siapa sih yang nggak tahu crepes? Cemilan manis yang satu ini memang sedang naik daun. Aneka jenis topping dan isian crepes sangat beraneka ragam, sehingga menggoda untuk dicicipi. Namun, di balik ketenarannya, tahukah kamu tentang sejarah terciptanya crepes? Yang kita sebut crepes saat ini sebenarnya berasal dari Britania, daerah barat laut Prancis. Bila dilihat dari sejarahnya, usia crepes sudah sangat tua. Menurut beberapa sumber, crepes dikenal ribuan tahun lalu. Eropa mengklaim sebagai tempat lahirnya crepes, sementara sebuah teks dari Celtic, Irlandia menyebut kebiasaan masyarakat di sana menyantap crepes sejak abad ke-18. Sementara itu, beberapa sumber mengatakan bahwa resep crepes ditemukan pertama kali di Prancis pada tahun 1390. Memang, banyak sekali teori yang menyebutkan soal sejarah crepes, bahkan dengan berbagai resepnya. Tetapi dalam prakteknya, proses pembuatan crepes tidak semudah sebagaimana yang ditulis. Jika adonan yang dibuat tidak sesuai, maka tidak dapat menghasilkan crepes yang renyah sekaligus lembut. Belum lagi pada saat proses memasaknya. Jika wajan atau plat yang digunakan kurang baik, maka adonan akan sangat lengket. Dan sebaliknya, jika wajan atau plat yang dipakai terlalu berminyak, maka crepes tidak akan menempel dengan sempurna. Crepes dapat diisi dengan keju, sayur mayur, daging, dan kadang-kadang telur. Baik toko crepes di Prancis maupun di Amerika menawarkan beragam variasi bagi pelanggan untuk memesan makanan baik sebagai hidangan utama maupun hidangan penutup atau dessert yang keseluruhan sajiannya berupa crepes. Saat ini di Amerika, crepes disajikan sebagai hidangan penutup dan terbuat dari tepung terigu yang diisi dengan selai, gula, buah, hingga coklat. Sementara itu di Prancis, crepes disajikan sebagai hidangan utama. Nah, dari tempat-tempat wisata tersebut, mana nih yang lebih memikat hati kalian? Kalau masih bingung, jangan sedih ya, karena Mata Dunia masih punya rekomendasi tempat wisata lain yang gak kalah indahnya. Jangan kemana-mana, tetap di Mata Dunia.